niyatin salihah wa ala ma nawabi salafuna salihun ajarakumullah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ahli baitil kiram summa ila jami' awliya ta'ala fi masakil ardi fi magharibiha fi bariya wa bariya min awliya al-abdal wa awtad wa aktab wa kutub Agisuna bi ghusatin wa andur ilaina binadratin bihaqi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajma'in syaulillahi lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah musannif hadal kitab Ibnu Athaillah Sukandari wa man sarakha Imam Sarqawi wa jamil ladzina yata'allamuna wa 'allamu kitabahuma min awali tasnifi la masa'umullah wa dasallahu sirahum wa nawara tariqahum wa yulid darajatihim wa ata'alaina min barakatihim wa amtir alaina ghasa karamatin bidaraini syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumailah arwaki jami ismaila jami masyayikhina wa masyayikhina wa asatadina alladina alamuna ilmana fi sigorina wa kibarina sumaila arwaki abaina wa umatina wa jaddatina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa iwanina wa akhawatina khususan abawai man fi hadzal majlis al ayamin wal amwat wa li sifaihim wa li salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwaqi anfusina wa zawjatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jama'atina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' ihwanina fillah wa jami'il ladzina yunfikuna amwalahum wa anfusahum fi jihadina wa fi hadzal masjid wa li sifaihim wa li salamati dinihim wa dunyahum wa akhrahum syaulillahi lahumul fatihah. Minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim liwalidayya wa limasyayikhina wa liashabil huquqi alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-yamin wal amwat wa atubu ilaihi. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wakhlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Fa fahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilman wa sakharna ma Dawudal jibalu yusabbihna wat tayra wa kunna fa'ilin. Qala al-musannifur rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakati fid dharaini amin. Anta dzakiru min qabli dzakirin wa antal badi'u bil ihsan min qabli tawajjuhil abidin wa antal jawadu bil ata'i min qabli talabil talibin wa antal wahabu summa anta lima wahabtana minal mustaqridin. Anta dzakiru min qabli dzakir, engkau adalah zat yang menyebut min qabli dzakirina, sebelum orang-orang menyebut atau orang-orang berzikir. Ay antal ladzi dzakartahum, artinya engkau adalah zat yang menyebut mereka bil ihsani, dengan kebaikan, ilaihim, terhadap mereka, fil azali, di dalam azali, di dalam alam semesta belum diciptakan. Azali itu dahulu tanpa ada yang mendahului. Zaman azali belum, yang dimaksud zaman azali berarti belum adanya zaman. Bi anta alaqat iradatuka biwujudihim, dengan umpamanya kehendakmu bergantung terhadap dengan umpamanya kehendakmu bergantung dengan wujudnya mereka. Fima la yazal, di dalam sesuatu yang enggak pernah sirna. Fadha dzikruhu li ibadihi, maka ini adalah nyebutnya Allah kepada hamba-hambanya qabla dzikrihim, sebelum zikirnya hamba-hamba tersebut lahu kepada Allah. Jadi Allah itu zat yang menyebut sebelum orang-orang itu menyebut asmanya Allah, Allah sudah menyebut namanya orang itu. Sebelum orang-orang melakukan kebaikan yang dinamakan ibadah, Allah sebelumnya sudah menyebut orang-orang itu nanti jadi ahli ibadah. Sekarang menjadi kenyataan orang itu ibadah. Sebelum kita ngaji begini ini, Allah sudah menyebut nanti pada malam Kamis, ba'da maghrib, Allah memberikan kesempatan dengan panjang umur. Umurnya oleh Allah dikasih peluang untuk ngaji. Ngaji kita ini sudah disebut duluan oleh Allah sebelum kita mengaji. Artinya olehnya kita mengaji ini bukan karena baiknya kita kepada Allah, tapi baiknya Allah kepada kita, maka kita bersyukur kepada Allah.
Seandainya Allah nggak menyebut kita malam ini ngaji, malam ini sholat jamaah di masjid ini, ya maka nggak terjadi. Maka amat salah. Bukan hanya salah, amat salah. Jika seseorang melakukan kebaikan lantas merasa berbuat baik dengan sendirinya, kemudian nuntut upah kepada Allah, dia nggak sadar dia baik itu karena baiknya Allah. Kalau Allah di Lauhul Mahfudnya nggak nulis orang itu ahli kebaikan, ya nggak jadi ahli kebaikan. Makanya isinya kita hidup ini ya bersyukur. Alhamdulillah. Umurnya sudah mulai tua, tapi Allah masih ngasih kesempatan bisa ibadah. Lisan kita masih digampangkan nyebut nama Allah. Kaki kita masih digampangkan melangkah di tempat-tempat ibadah. Hati kita nggak dilupakan ingat kepada Allah, nggak tergiur oleh duniawi walaupun hidup di dunia. Itu bersyukur. Itu semua karena baiknya Allah, karena sayangnya Allah kepada hambanya. Maka Allah punya nama Al-Muhsin, Dat yang maha berbuat kebagusan. Oleh karena itulah jangan sampai kita ini sombong, apalagi congkak terhadap kebaikan yang kita miliki. Tapi bersyukurlah kepada Allah yang telah menjadikan kita jadi orang baik. Makanya derajat yang tinggi itu derajatnya orang bersyukur. Sampai Allah mengatakan qalilam ma tashkurun, sedikit sekali kamu sekalian bersyukur. Yang banyak ngeluh, yang banyak memamerkan amalnya, memamerkan jasanya. Kok di hari ini pagi sampai sore sampai malam ini kok kita ini dilangkahkan oleh Allah bisa mencari rezeki yang halal. Jalannya digampangkan, pulangnya digampangkan, bisa ketemu keluarga pulang ke masjid. Ini juga baiknya Allah kepada kita. Dulu sudah disebut oleh Allah, nanti pada hari ini kamu akan selamat perjalananmu. Kamu saya kasih kesempatan ibadah, walaupun di dalam kesempatan yang sama banyak orang yang dilupakan oleh Allah. Bersyukur aja, bersyukur, senang aja hidup itu. Ya mau apa lagi? Nonton TV acaranya ya begitu-begitu aja. Ya. Paling orang berantem. Ngobrol-ngobrol sama istri lama-lama juga bisa salah ngomong, ya berantem juga, sewot. Ngelihat anak lah, jengkeli kadang ya bisa jadi hatinya jadi sewot. Loh, kalau di sini namanya majelis ilmu, Allah punya malaikat. Malaikat itu patroli. Ketika ada majelis ilmu, majelis zikir, malaikat ikut mampir, ikut mendoakan terhadap orang-orang mencari ilmu. Lantas turun rahmatnya Allah. Orang yang menuntut ilmu itu diselubungi oleh rahmatnya Allah, oleh kasih sayangnya Allah. Sehingga habis ngaji hati kita semakin lembut. Ibadah kita yang tadinya nggak diterima oleh Allah karena orang nyari ilmu itu diselubungi oleh rahmatnya Allah, ghosiyat lahumur rahmah, maka akhirnya amal kita yang mestinya nggak diterima oleh Allah jadi diterima gara-gara rahmatnya Allah. Jadi amal itu kalau nggak dirahmati oleh Allah nggak diterima. Makanya kita termasuk ngaji ini. Karena di dalam pengajian, di dalam majelis ilmu, majelis zikir itu Allah menyelubungi rahmatnya. Karena kita itu ikhlas ya susah. Tapi kalau sudah dirahmati oleh Allah, walaupun amal kita sebenarnya nggak dipakai, nggak ditolak, tapi karena kasih sayangnya Allah jadi diterima. Oleh karena itulah kita ini sering berkumpul dalam mengaji, dalam berzikir.
Kenapa? Karena jika ada jamaah mungkin luput, mungkin punya keluputan, mungkin pernah punya dosa. Ada salah satu jamaah yang memang diampuni dosanya oleh Allah. Jamaahnya ada 10, yang 9 ini berdosa, yang 1 diampuni oleh Allah, yang 9 ikut ke bawah melalui rahmatnya Allah. Makanya sampai dikatakan wong kang soleh kumpul lono. Jadi kalau nggak mampu mengangkat beban sendiri, ya ngajak orang banyak. Jangan ngeyel, udah nggak kuat ngotot, akhirnya pinggangnya sakit. Harus saya. Jadi seluruh kebaikan yang kita lakukan, apa itu zikir atau apapun ketaatan itu, sebenarnya Allah sudah menyebut dahulu kita ini jadi orang ahli taat. Lantas kita sekarang melakukan ketaatan. Bersyukur. Bi anta alaqat iradatuka biwujudihim fima la yazal. Dengan umpamanya kehendakmu berhubungan dengan wujud mereka di dalam sesuatu yang nggak pernah sirna, nggak pernah henti. Apa itu? Fahadza dzikrul ibadi qabla dzikrihim, itu adalah menyebutnya Allah kepada hamba-hambanya sebelum hamba tersebut menyebut Allah. Kebaikannya Allah itu termasuk yang terus-menerus oleh Allah dilakukan, yaitu Allah nyebut hamba-hambanya sebelum hambanya menyebut Allah. Maka berterima kasih sama Allah kalau kita ditakdir di malam hari ini bisa duduk bersama di masjid ini. Yang belum diniati itikaf, diniati itikaf biar dapat pahala double, baca ngaji pahala itikaf, diniati nawaitul itikafah sunatan lillahi ta'ala. Kalau sudah diniati begitu, duduknya dihitung kayak orang sholat. Ya, kadang kita lupa ya. Duduk aja. Padahal kalau masjid, kalau duduk suruh niat nawaitul i'tikafah sunatan lillahi ta'ala. Aku niat i'tikaf sunnah lillahi ta'ala. Duduk itu di masjid itu, i'tikaf itu dihitung kayak sholat. Berarti dapat pahala double. Nah, kita barusan ingat niat itikaf ini ya karena dulu Allah udah ingat, kamu nanti ingat disuruh itikaf, duduknya suruh niat itikaf gitu ya. Sekarang jadi ingat gitu. Jadi kalau Allah gak ngingetin ya gak ingat, dulunya Allah udah ngingetin kita gitu. Wa yatamilu ayurada bidzikrihi lahum taufiquhu lahum lidzikri idlau lahum dzakaruhu. Wa yatamilu bisa jadi ayuradu bidzikrihi, ayurada bukan ayuradu. Wa yatamilu bisa jadi ayurada yang diinginkan bidzikrihi dengan menyebutnya Allah lahum kepada hambanya, itu taufiquhu lahum, pertolongannya Allah terhadap hambanya, lidzikrin untuk berzikir. Bisa jadi yang dimaksud Allah itu menyebut hambanya, Allah itu memberikan pertolongan kepada hamba tersebut untuk berzikir kepada Allah. Zikir itu bisa berupa sholat, bisa berupa puasa, bisa berupa amal-amal soleh, bisa berupa ucapan-ucapan tasbih, tahmid, tahlil. Pokoknya segala sesuatu yang ada hubungannya ingat sama Allah itu namanya zikir. Yang penting ada hubungannya niat karena Allah. Makanya seluruh aktivitas itu biasanya ditutup dengan lillahi ta'ala. Karena kalau enggak lillahi ta'ala namanya enggak zikir.
Yang masyhur yang namanya zikir itu mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah itu afdhalul dzikri, paling utamanya sesuatu yang disebut oleh lisan diyakini di dalam hati itu kalimah la ilaha illallah. Itu para nabi, para rasul semuanya mengucapkan kalimah la ilaha illallah. Bisa jadi la ilaha illallah itu gongnya ucapan, ya gongnya keimanan. Idlalau madzakaruhu, sekiranya Allah enggak menyebut madzakaruhu, maka orang-orang itu enggak akan menyebut Allah. Jadi orang yang enggak zikir itu ya memang oleh Allah enggak disebut jadi ahli zikir. Dikasih jalan lain. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Siapa yang disesatkan oleh Allah yang enggak ada yang bisa memberikan petunjuk. Walaupun rumahnya nempel masjid, didatangi 1000 kiai untuk ngasih nasihat, ya memang Allah nggak ngasih petunjuk, lagi menutup hatinya, ya nggak bisa. Bisa jadi orang yang jauh, bisa juga speaker ini nggak terdengar ke sana, tapi bisa jadi dia datang. Kenapa? Ya Allah, kalau Allah ngasih hidayah, ya karena udah disebut oleh Allah. Ya tiba-tiba halangannya itu dihilangkan aja sama Allah. Ya enak aja jalannya. Nah, kalau disesatkan oleh Allah nggak bisa ngasih petunjuk kecuali Allah sendiri. Kan mayahdihillah fala mudhil lala. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah, nggak ada yang bisa menyesatkan. Jadi kalau Allah itu sudah nyebut kamu nanti ngaji, hujan ya berangkat. Tapi memang nggak disebut. Walaupun terang benderang, badannya sehat, rezekinya berlimpah, ya berat memang nggak disebut oleh Allah. Jadi bersyukur alhamdulillah. Nanti pulang, alhamdulillah ya Allah, di hari ini saya telah kau beri kesempatan untuk bisa ibadah. Kau berikan kesempatan bisa berzikir kepadamu melalui ngaji, melalui sholat jamaah. Syukuri. Kalau syukuri begitu nikmatnya nanti akan ditambah-tambah oleh Allah. Apa yang terjadi kalau orang sudah begitu? Intan surullah yang surukum. Kalau kamu nolong Allah, Allah nolong kamu. Semakin pertolongannya Allah besar, ya semakin nikmat limpahan yang diberikan oleh Allah kepada kita semakin besar. Jangan pelit, punya tenaga, punya tangan, punya kaki, punya badan, semuanya milik Allah, buat ngaji berat. Ya. Tapi kalau Allah gak gampang kan ya susah. Jadi yang gak ngaji-ngaji di malam hari ini, ya memang oleh Allah gak disebut. Jangan salahkan siapa. Tapi kita bersyukur untuk diri kita sendiri. Alhamdulillah. Masa tua, udah pensiun, tapi masih dikasih kesempatan untuk nyari ilmu. Umpamanya. Yang muda ya lebih bersyukur lagi. Masih muda udah dikasih kesempatan. Harapannya mudah-mudahan kesempatannya sampai tua diluangkan oleh Allah kepada kita. Mudah-mudahan Allah terus ngasih kesempatan kita beribadah sampai mati. Sehingga mati dalam kondisi ibadah. Kenapa? Ya karena hidup itu untuk ibadah. Maka matinya ya harus ditutup dengan ibadah. Berharap mudah-mudahan Allah itu menyebut kita mati kita tetap ibadah. Akhirnya itu loh. Wa antal badi'u bil ihsan min qabli tawajjuhil abidin. Engkau adalah zat yang memulai dengan kebaikan. Min qabli tawajjuhil abidin, sebelum menghadapnya orang-orang ahli ibadah. Jadi Allah yang memulai kebaikannya. Lantas kita jadi ibadah kepada Allah. Kita jadi madhep kepada Allah. Ini karena sudah Allah memulai duluan.
Maka ada yang mengatakan sebelum sholat tuh kamu sudah sholat. Dan gitu ya. Sebelum sholat aku sudah sebelum sholat aku sudah sholat. Maksudnya sebelum saya sholat itu Allah sudah menyebut dulu saya sholat. Lah yang nggak ngerti pengertian ini, dia mengartikan sebelum sholat aku udah sholat itu nggak sholat. Itu kan salah. Maksudnya sebelum sholat aku sudah sholat itu, maksudnya sebelum saya itu sholat, Allah sudah menyebut saya nanti jadi ahli sholat. Sehingga sholat itu karena Allah. Jadi Allah sudah mengawali kebaikannya terhadap kita. Jadi kebaikan kita ini kalau dipamerkan sama Allah, kebaikan yang terlambat karena sudah diawali oleh Allah duluan. Jadi Allah itu sangat baik sama hambanya. Ada orang itu 24 jam dipanggil oleh Allah ibadah, zikir, ada sholat, ada yang dipanggil oleh Allah, disebut oleh Allah puasa, ya ada macam-macam. Ada yang ahli sedekah, ada yang ahli zikir, ada yang ya dakwah. Tapi kadang-kadang mereka itu lupa bahwa Allah itu mengawali kebaikan mereka sehingga timbul sombong dalam hatinya, seolah-olah aku yang melakukan, bukan Allah yang memulai apa yang kita lakukan. Yarji'u lima qablahu. Ya, keterangan ini kembali kepada keterangan yang sebelumnya. Wa kadza qaulu, begitu juga ucapan musannif wa antal jawadu. Wa antal jawadu, wa anta engkau al jawadu, zat yang maha dermawan. Engkau adalah zat yang maha dermawan. Al-muhsinu bil i'ta, artinya zat yang berbuat kebagusan dengan memberi min qabli talabit talibin, mestinya dari sebelum menuntutnya orang-orang yang menuntut atau memintanya orang-orang yang meminta. Jadi Allah itu punya sifat dermawan, maha dermawan, bukan dermawan, maha dermawan. Yang namanya maha itu memberi tanpa diminta, itu namanya maha. Dan ketika memberi, kekayaannya nggak pernah punah. Maka sampai diterangkan seandainya umat awal, umat akhir, semuanya minta kepada Allah, dikasih satu persatu, kekayaannya Allah itu loh nggak berkurang. Itu laksana jarum dicelupkan di air laut, yang nempel di jarum itu yang dikasihkan makhluk airnya. Habis nggak? Nggak ada Allah kok sampai rezeki kita disempitkan karena Allah takut kemelaratan, ini nggak mungkin gitu loh. Kalau rezeki kita lagi sempit berarti ada unsur kebaikan untuk kita. Karena Allah tuh nggak pernah kehilangan, takut melarat nggak ada. Jadi kalau ya rezeki kita lagi sempit, berarti memang ada kemaslahatan untuk kita. Ya mungkin supaya kita bersabar. Yang kaya dilimpahkan juga enggak gara-gara Allah ngasih aja terus Allah berkurang juga enggak. Yang kaya maksudnya ya biar bersyukur sama Allah. Yang melarat bersabar, yang kaya bersyukur. Tapi baik lagi melarat malah syukur. Lebih baik lagi orang melarat syukur, tapi ya jarang, itu berat. Itu tingkatan kayak Nabi Ayub. Ya. Nabi Ayub itu ditimpa penyakit, harta bendanya hilang, istrinya minta cerai, badannya sakit sampai diusir sama masyarakat karena dianggap penyakit menular. Akhirnya Nabi Ayub menerima semuanya itu dengan penuh syukur. Apa kata Nabi Ayub? Rabbi masaniyadz dzurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau yang menimpakan penyakit kepadaku. Engkau adalah zat yang maha
mati. Nabi Ayub nggak mengatakan irhamni, rahmati aku ya Allah. Tapi Nabi Ayub malah menyanjung Allah, ini adalah maha rahmatmu ya Allah. Saya nggak punya harta benda, istri saya terusir, penyakit gerogoti kulit dagingku. Ini adalah maha kasih sayangmu ya Allah. Jadi Nabi Ayub malah memuji, engkau adalah zat yang maha merahmati. Nabi Ayub nggak mengatakan rahmati aku. Jadi beliau menganggap ini adalah kasih sayangnya Allah kepadaku. Ya karena tadi itu Allah itu nggak akan menguji hambanya kalau nggak ada unsur kebaikan, karena Allah itu segala-galanya. Kalau meletakkan sesuatu mesti tepat sasaran, karena Allah itu Al-Hakim, Maha Bijaksana, nggak pernah meleset. Maka di hari ini yang punya nasib yang macam-macam ya sudah kembali. Allah Maha Bijaksana. Jangan ngeluh. Seluruh masalah yang terjadi ya sudah, itu memang garis hidup kita yang begitu, itu sudah disebut duluan oleh Allah. Hasilnya kita sekarang hidup ya begini ini. Ya susahnya, ya gembiranya, ya rezekinya, ya sudah hasilnya begini. Dan itu yang terbaik terhadap kita menurut Allah. Jangan ada ngeluh, belajar. Nah, sifat manusia kan dia mesti ngeluh, jengkel, marah, ini masih sifat manusia. Kalau Allah nggak nolong ya susah. Tapi kita minta pertolongan, jangan sampai mati masih jengkelan, gitu ya. Jangan sampai rohnya dipecat masih punya jengkel sama makhluk. Hatinya belum nyandar sama Allah. Mati ya berdoa, jangan sampai punya dendam. Apalagi punya sangkut paut sama sesama manusia. Mohon, kita bisanya mohon, Allah yang atasi. Kita bisa apa? Loh kok mohon-mohon, ya Allah sudah nyuruh ud'uni astajib laku, mintalah kepada aku kabulkan. Jadi olehnya kita mohon bukan kalau nggak mohon Allah nggak ngasih, karena Allah suruh mohon. Ya kadang disuruh nyohon perlindungan, ya berlindung karena Allah nyuruh. Mudah-mudahan dengan kita berlindung, Allah menyebut kita, termasuk kita orang-orang yang dilindungi oleh Allah dari gangguan setan, dari gangguan makhluk, dari gangguan hawa nafsu, dan apa saja yang bisa membelotkan hati kita dari segala sesuatu selain Allah. Belotkan hati kita. Hati kita tetap mantap sama Allah, walaupun makhluk menghalangi hati kita, tapi sirna dengan pertolongannya Allah. Udah mulai belajar, ini ngajinya udah banyak ini. Jadi udah mulai belajar jadi orang yang sumeleh. Ngerti sumeleh, meletakkan diri kepada tempatnya. Sadar diri. Sudah waktunya kita menempatkan dirinya, karena sudah ketemu jati dirinya. Ya, mungkin tiap hari, tiap bulan kita ini diperbudak hawa nafsu ya. Kita mulai ngeletak kepada Allah, ibaratnya anak gitu sudah mulai berbaring di pangkuan orang tuanya. Karena kita ini kan semakin lama semakin kembali kayak bayi kan. Nah, bayi itu ya harus paling nggak dipangku orang tuanya, didudukin orang tuanya. Karena kita itu kembali ke bayi, bukan semakin gagah. Ya, dulu kita lemah, makin kuat, lalu di usia menengah makin turun. Dulu kita digendong, nanti mati juga dipanggul sama orang. Yang rezeki nomplok naik ambulan. Tapi kalau bisa minta dipikul. Mati itu kalau bisa minta dipikul, nggak usah dibawa ambulan kecuali jauh. Karena lagunya itu numpak kereta roda papat rupa menungso. Naik kereta rodanya 4 berupa manusia. Selain itu ya
pahalanya orang yang ngirim jenazah kan luar biasa. Jadi pahala-pahala yang besar itu jangan sampai kita buang gara-gara direbut oleh ambulan. Berlindung matinya nggak dibuang kayak orang corona. Ya berlindung misalnya kan memohon, ya masalah nanti begitu ya urusannya Allah. Orang mati itu urusan yang hidup. Wa antal wahhabu, jadi Allah itu maha dermawan. Wa antal wahhabu, Allah itu maha memberi. Olehnya memberi tanpa diminta-minta. Aikasirul hibati artinya artinya banyak pemberiannya. Enggak hanya bangsa manusia, bangsa malaikat, bangsa jin, binatang melata, sampai makhluk-makhluk yang enggak nampak oleh mata lo dikasih rezeki. Kita enggak terasa tiba-tiba otak kita digerogoti oleh virus. Virus itu ya berupa makhluknya Allah. Ya memang rezekinya itu ngerogoti otak, ya makannya di situ. Itu sebenarnya rezekinya. Ada yang ngerogoti usus, ada yang ngerogoti hati. Itu miliaran virus-virus itu. Ada kuman. Loh kalau kita memperhatikan itu bingung. Iya. Kulit kita itu udah ditempeli kuman, kita nggak ngerasa. Mungkin di dalam tubuh kita sudah ada virus yang masuk, kita nggak tahu. Loh kita ini bagaimana? Ya kita cukup berlindung kepada Allah, zat yang menggerakkan semuanya. Itu mudah-mudahan kalau masuk tubuh kita kok dia itu jahat, mudah-mudahan jadi baik. Penyakit jadi obat. Loh kalau perhatikan satu persatu bingung. Hidung ada penyakitnya, kuping ada penyakitnya, mata ada penyakitnya. Loh sampai otot itu ada penyakitnya juga. Yes, pokoknya kita berlindung sama Allah, mudah-mudahan dilindungi. Kalau toh sakit ya mudah-mudahan menjadikan sababiah rahmatnya Allah, diampuni dosa-dosanya. Ya kalau sehat ya mudah-mudahan dengan kesehatan Allah menggerakkan kita semakin bertambah taatnya, semakin bertambah ibadahnya. Karena nggak ada yang sia-sia apa yang diberikan oleh Allah kepada kita asal orang itu hatinya nyambung sama Allah. Penyakit bisa jadi rahmat, orang sakit bisa jadi ampunan dosa. Kalau sakit panas lalu sabar melebur dosa setahun. Kan orang sakit panas itu badannya itu terkena imbasnya termasuk urat-uratnya yang sebanyak 313. Sesuai dengan hitungan hari dalam 1 tahun. Jadi pokoknya nggak ada yang sia-sia. Loh tapi kadang hawa nafsu ini ya nggak terima, akhirnya ngeluh. Makanya kita belajar ngalahkan hawa nafsu, lawamahnya dilemahkan, dimasukkan kepada amarah. Amarahnya dilemahkan, dimasukkan kepada sufiyah. Sufiyahnya dilemahkan, dimasukkan kepada mutmainnah. Kalau sudah mutmainnah, barulah roh kita kembalinya kepada Allah jadi gampang. Sehingga ketika mati rohnya cukup dipanggil keluar sendiri. Nggak usah malaikat repot nyabut, nunggu aja malaikat. Malaikat nunggu rohnya keluar digendong sama malaikat. Panggil oleh Allah, ya ayyuhatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, yang sudah enggak mikirin dunia ketika keluar. Jiwa yang sudah bergantung sama Allah, lepas dari hiruk pikuk kepentingan dunia. Irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Radiyatan mardiyah, Allah ridha, ya diridhai, seneng disenengi. Enak ya. Pertama itu kalau senang, yang punya rumah senang, ya disenengi enak ya. Tapi kalau pertama kita senang, yang punya rumah enak ya nggak enak. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam hamba-hambaku. Kamu dulu di dunia pernah kumpul ulama, ayo masuklah ke dalam kelompoknya ulama.
Kamu pernah kumpul sama orang-orang soleh, ayo masuklah ke dalam kelompoknya orang yang soleh-soleh itu. Gerombol-gerombolan nanti, nggak sendiri. Kamu punya kenalan siapa, kamu pernah menolong siapa orang-orang yang ahli ibadah, maka kamu ikut andil di situ. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Setelah itu maka masuklah ke dalam surgaku bersama orang-orang yang kamu cintai, para ulama, orang-orang soleh yang kita kumpuli. Itulah yang dimaksud almar'u ma'aman ahabba alaih. Seseorang itu akan digiring bersama orang yang dicintai. Nah, kita bisa sampai nafsu mutmainnah itu ya dengan pertolongannya Allah. Kita bisanya memohon. Masalah nanti hasilnya ya urusan Allah. Yang penting kita berusaha berbuat kebaikan, memandang kebaikan itu datangnya dari Allah. Inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sesungguhnya rahmatnya Allah itu dekat kepada orang-orang yang berbuat kebagusan. Tandanya orang itu dirahmati Allah, dikasihani Allah, orang itu melakukan suatu kebagusan. Ya gampang kan, ada tandanya. Perilakunya di dunia semakin bagus apa enggak? Ya enggak usah. Ya enggak perlu mencela, ya koreksi diri kita sendiri, tiap hari koreksi. Wal asri innal insana lafi khusr. Demi masa seluruh manusia pasti mengalami kerugian. Ya kecuali yang tadi. Ai al-ita'il al-ataya, artinya pemberian, memberikan kepada beberapa pemberian. Kalau amal sholihah seperti amal-amal sholih, termasuk pemberian Allah itu gak hanya makanan, minuman, sandang, pangan, enggak. Termasuk pemberian Allah yang besar itu al-a'mali sholih, amal-amal yang sholihah, amal-amal yang baik. Itu juga pemberian Allah, hadiahnya Allah kepada hambanya yang terbesar. Kita hidup di dunia bisa amal soleh. Kan yang gak rugi siapa sih? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang yang beriman, yang amal soleh, dia iman, lantas oleh Allah ditolong, dikasih hadiah bisa amal soleh. Disebut oleh Allah, kamu nanti bisa amal soleh. Yang gak rugi kan? Illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Itu pemberian Allah loh. Itu lebih tinggi nilainya daripada harta benda amal soleh itu. Nah, karena amal soleh itu nembus akhirat masalahnya. Nah, harta benda kalau nggak diniati ibadah nggak nembus akhirat. Wal ahwali saniyah, perilaku-perilaku yang luhur, perilaku-perilaku yang diridhoi oleh Allah. Ini juga hadiah. Kita jalan melalui jalan kebenaran yang dituntun oleh Rasulullah, oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh para ulama, ahwali saniyah, sehingga kita mempunyai kedudukan-kedudukan yang mulia di sisi Allah. Ini juga termasuk pemberian. Enggak ada orang, enggak ada yang lihat mau melakukan maksiat, ya tiba-tiba diingatkan oleh Allah, jangan. Padahal sebenarnya bisa. Loh, itu namanya ahwalus saniyah. Mau curang itu sebenarnya ya bisa, kesempatannya ada, tapi Allah ngingetin karena ahwalus saniyahnya itu tinggi. Aduh, ini dosa ini maksiat ini. Wah, nanti jangan-jangan saya dituntut di akhirat sama pemiliknya. Mau memalsukan tanda tangan ya bisa, mau curang bisa, tapi kalau orang ahwalus saniyah lagi ditolong oleh Allah, enggak mau. Terhindar dari itu. Dan dia kalau jadi pekerja, menjadi pekerja yang sangat jujur. Dan tentu setiap orang baik itu mesti dipasang musuh. Tapi dia nggak akan kalah terhadap musuhnya. Dia senantiasa diberikan kemenangan. Semakin dijahati, maka orang itu semakin mulia di sisi Allah. Kayak siapa? Nabi Muhammad SAW semakin dimusuhi, dihempit, disakiti, malah dapat tempat di Madinah. Tapi kadang-kala kita ini nggak bertahan. Ya, mau jujur, dimusuhin orang udah keluar aja. Padahal mau oleh Allah mau dihijrahkan, kamu saya kasih tempat yang lebih baik, tapi syaratnya harus begini.
Nah, Rasulullah sebelum dapat kota Madinah kan susah di Mekah itu. Mau orang sholat digerujuki tayo onta, pernah dilempari batu, ya. Mau pindah itu loh, dikejar-kejar sembunyi di gua Sur. 3 hari 3 malam di situ. Susah nggak? Susah, padahal Nabi kok masih susah. Ya karena dia punya ahwali saniyah. Orang itu kalau pengen mulia, ya perilakunya pasti dibikin kemuliaan. Ya cobaannya ya gede. Ya kalau nggak takut cobaan ya jangan hidup. Dunia itu tempat cobaan. Dunia itu darul imtihan, tempat cobaan. Kalau nggak mau dicoba, nggak mau diuji, ya jangan di dunia. Ya di mana ya? Ya nggak ada. Ya setiap orang mesti punya cobaan masing-masing. Makanya nggak perlu nyela cobaan orang lain, tapi bersyukurlah kalau ada orang kena ujian yang berat atau aibnya lagi dibuka oleh Allah, kita berlindung mudah-mudahan aib itu nggak nimpa saya, nggak menimpa anak saya. Kan bisa jadi gilir gumanti ya, bisa nggak? Bisa. Watil kal ayyamu nudawiluha, di hari-hari itu akan kujadikan gilir berganti. Orang pernah mendungi maling, nggak lama anaknya jadi maling, bisa nggak? Iya. Orang pernah bentak orang, lama-lama anaknya juga dibentak oleh orang, bisa. Jadi kalau ada kejadian-kejadian yang begitu itu kita berlindung sama Allah, mudah-mudahan nggak menimpa kita, nggak menimpa anak turun kita. Nggak usah malah kita caci maki. Jadi kita berlindung, alhamdulillah ya Allah saya diselamatkan dari kayak begitu. Mudah-mudahan saya anak-anak saya nggak begitu ya Allah, dengan hidayahmu ya Allah bimbinglah aku dan mereka. Bukan malah dikompor-kompori jadi rame. Namanya Sengkuni. Bayangin Sengkuni dengan ngompor-ngompori. Lilin ini lalu Sengkuni itu bisa jadi bara api yang sangat membakar. Manasin orang hidupnya. Jangan jadi tukang kompor, tapi dinginkanlah diri kita sendiri, jangan sampai nafsu lawamahnya, nafsu amarahnya, nafsu sufiyahnya jadi kebakar sehingga enggak menjadi mutmainnah. Biar mereka begitu ya kita berlindung, jangan sampai begitu ya Allah aku. Ya syukur kalau kita doakan. Tapi sebelum kita mendoakan orang lain, kita doakan diri kita sendiri, anak-anak kita, baru orang lain. Kadang-kadang kita tuh sama nafsu dipengaruhi. Ketika ada orang lagi luput, lagi kena cobaan, kita tuh dilupakan oleh Allah melalui hawa nafsu itu merasa jadi orang yang lebih baik. Padahal belum tentu gitu loh. Itu namanya akhwalis saniyah, perilaku-perilaku yang luhur. Jadi orang yang punya perilaku yang luhur itu siapa? Para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para kekasih-kekasih Allah. Sehingga mereka la khauf inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kekasih-kekasih Allah itu enggak pernah takut, ya enggak pernah susah. Kenapa? Ya karena hatinya sudah nyambung sama Allah terus menerus. Kalau sampai susah takut itu sifat manusiawi ya mesti begitu. Tapi berlarut-larut loh ya nggak boleh gitu loh. Summa anta lima wahabtana. Summa anta, kemudian engkau lima wahabtana terhadap apa yang kau berikan. Aisyah artinya sesuatu Allah diwahabtahu yang telah kau berikan padanya lana untuk kami. Yang telah kau berikannya lana untuk kami. Itu minal mustaqridin. Dari orang-orang yang menghutangkan. Jadi itu Allah ngasih kepada hambanya dengan gratis. Lantas Allah ngomong, ayo utangin saya. Kalau kamu ngutangin saya, nanti tak balas berlipat-lipat.
Jadi Allah ngasih, Allah nyuruh kembalikan dengan cara ngutangin. Kanaka kulta, seolah-olah engkau berkata, ya Allah, ikriduni. Ikridu, hutangilah kamu sekali kepadaku Allah. Huna di sini. Seolah-olah ngomong, ayo, apa yang telah aku berikan kepadamu semuanya itu hutangkanlah kembali kepadaku, hutangkanlah kepadaku. Di sini, u'tikum badalahu. Kalau kamu menghutangkan kalau u'tikum badalahu, kalau kamu mau menghutangi aku, u'tikum badalahu fid daril akhirah, maka aku memberikanmu penggantinya di kampung akhirat. Maksudnya adalah harta-harta yang diberikan oleh Allah kepada kita, pemberian-pemberian yang diberikan kepada kita ini disuruh membantu melalui jalan ibadah atau diarahkan ke jalan agama. Bisa dengan infak, bisa dengan sedekah, dengan ya apapun bentuknya. Itu nanti kembalinya 1 dibalas 10, 10 dikalikan 7 sampai 700. 1 dibalas 10 dikalikan 7 sampai menjadi 700 lipatan. Nah, Allah kalau membalas ya begitu. Padahal miliknya Allah sendiri. Jadi kita ini dikasih sama Allah, suruh minjamkan melalui proses bisa sedekah, bisa infak, bisa apapun bentuknya. Lalu itu oleh Allah dibalas berlipat-lipat lagi. Maka diterangkan di dalam suatu keterangan, barang siapa menghutang niatnya karena Allah, menghutangi juga karena Allah, maka jalannya digampangkan oleh Allah. Yang hutang gampang melunasinya. Yang hutangin itu punya sifatullah, yang hutang itu sifat makhluk. Maka masih tinggian derajatnya orang yang menghutangi, karena orang menghutangi itu punya sifat Allah. Al yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, karena di atas itu adalah Allah, di bawah itu hamba. Memberi itu sifatullah, minta itu sifatnya hamba. Itu Allah loh, sangat dermawan sekali ya. Kita dikasih sesuatu kata Allah, ayo kembalikan ke aku. Lewat majelis taklim, lewat masjid, lewat apapun bentuknya pemberian. Maka kau lipat gandakan. Di dunia itu hanya bonusnya. Di akhirat lipatan yang sebenarnya. Jadi kalau kita ini menifakkan sesuatu, menghadiahkan sesuatu, itu kok kita ini di dunia ini kok mulia gara-gara pemberian itu hanya bonusnya, itu belum, masih baunya. Bau dari lipatan nanti di akhirat. Bisa dikatakan masih aroma surga lah. Aroma buahnya amal kebaikan. Itu kalau diwujudkan di dunia jadi kemuliaan. Masih aromanya. Rihul amal namanya. Rihul amal. Rihul amal itu baunya amal. Baunya amal itu kalau diberikan kepada kita, kita ini jadi mulia. Jadi kalau orang itu ahli sedekah, ahli infak, kok hidupnya itu mulia, itu masih kasih baunya, belum sebenarnya. Ibaratnya orang itu pengen makan masih kena baunya aja. Lah itu di dunia ini sudah kayak begitu. Kenapa kok belum yang aslinya dikasihkan? Ya karena dunia itu nggak muat untuk mewadahi balasan Allah yang berupa akhirat. Nggak muat taruh di dunia. Salat qabliyah subuh itu kalau dibalas lebih baik daripada dunia seinya. Mau taruh di mana? Maknanya segala sesuatu yang mulia nggak layak diletakkan kepada yang hina. Dunia itu hina, balasannya itu mulia. Jadi kalau kita sedekah, infak, memberi hadiah, kok kita hidupnya tiba-tiba berubah jadi baik? Itu belum balasannya, itu masih rihul amal. Yang aslinya nanti dilipat gandakan ya begitu itu. Berubah. Kita
wakaf tanah 1 meter, saya niati untuk bapak saya. Nah, itu tanah 1 meter ini buat tidurnya orang tua kita, ya dibalasnya sampai 700, luas. Di sananya nggak segitu lagi. Ya, kita lanjutin. Itu janjinya Allah. Allah ngasih, terus suruh ngembalikan sama Allah itu istilahnya itu utang. Kamu itu istilahnya ngutangin saya. Istilahnya sebenarnya bukan ngutangi. Loh, kalau kamu ikhlas ngutangin saya, saya lipat gandakan. Lo kurang dermawan gimana Allah? Miliknya Allah. Allah bilang sebenarnya enggak ngutangi, sebenarnya miliknya Allah sendiri. Tapi dalam bahasa biar kita kelihatannya berjasa gitu loh. Allah itu istilahnya ngelembono. Apa ngelembono itu ya? Menjunjung. Qala ta'ala, Allah berfirman, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu dhi'afan katsira. Terusannya ayat Quran. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, barang siapa yang mau menghutangi Allah qardan hasana dengan hutang yang bagus. Maksudnya hutang yang bagus itu meminjamkan sesuatu atau memberikan sesuatu sesuai dengan tuntunan agama. Enggak ada unsur riba. Hatinya ikhlas, nggak ada unsur riba, nggak subhat. Caranya itu bagus. Bukan hasil korupsi, bukan barang curian, halal lah. Kata Allah, fayudha'ifahu dhi'afan katsira, Allah melipat gandakan dengan lipatan yang banyak. Terusan ayat. Wastiqradu ta'ala min abdi wahabahu lahu. Menghutanginya Allah Ta'ala atau kepada hambanya itu adalah pemberian Allah itu adalah memberinya Allah kepada hamba tersebut dengan pemberian yang puncak di dalam kelembutannya, fitalatufi di dalam kelembutannya. Kita itu senantiasa dilembutin oleh Allah. Maksudnya dilembuti itu sebenarnya kita itu diingatkan oleh Allah, tapi kadang-kadang kita nggak merasa. Ya. Misalkan diingatkan oleh Allah melalui sakit. Kok sekarang itu saya kok sudah mulai banyak asam urat, kolesterol. Itu kan diingatkan, kamu itu sebentar lagi sudah mati. Tubuhmu itu bukan milikmu. Itu milikku, aku bisa merubah kapan saja. Tadinya kamu kuat, kujadikan lemah. Sebentar lagi sakit, nanti hilang sakitnya mati, udah gak gerak. Itu sebenarnya diingatkan, kamu itu sudah lemah. Nafsumu itu loh jangan serakah. Kan gitu maksudnya. Badanmu itu sudah lemah, tubuhmu sudah lemah, rambutmu sudah putih. Pendengaranmu ya kalau enggak suaranya kenceng ya kurang dengar. Matamu baca harus pakai kacamata double. Loh, tapi nafsumu kok masih gede mikirin kebutuhan organ tubuhmu itu. Mau dari tubuhmu sudah gak doyan makan, kok kamu masih ngurusi makanan yang berlebihan. Bentar lagi akan pensiun. Tubuh kita pensiun gak? Pensiun melalui kematian. Udah hampir pensiun, tapi kita diingetin oleh Allah itu nggak sadar, nafsunya semakin serakah. Lo ada yang karena serakahnya nggak bisa melepaskan diri, mau mati yang disebut-sebut harta benda, mau mati yang disebut-sebut segala sesuatu yang selain Allah. Ya Allah lembut ngingatin, kita sakit itu benar diingatin bahwa kesehatan itu bukan milik kita, karena tubuh kita ini bukan milik kita, milik Allah. Allah punya makhluk yang namanya penyakit. Loh, kok bikin sakit ya? Karena manusia itu harus sirna, harus rusak. Karena manusia harus mati. Loh, caranya mati dipelan-pelankan, mati rasa, mati urat, mati semuanya. Yang penting jangan mati iman, tauhid, Islam.
Semuanya boleh mengaturkan tubuh kita. Tapi kita berlindung, jangan sampai iman, tauhid, Islamnya ikut mati. Jisim boleh rusak, hati jangan sampai ikut-ikutan rusak. Walaihi dan keluhurannya, liqadrihi dan kedudukannya. Jadi kita hidup di dunia senantiasa diingatin oleh Allah dengan kelembutannya, diberikan kedudukan yang tinggi di hadapan Allah. Walaupun kita hidup di dunia tapi hati kita tetap ingat Allah. Kita disibukkan dunia, masih ada kesempatan oleh Allah dipanggil bisa menjalankan ibadah. Ini adalah nikmat yang tinggi, pemberian yang tinggi, mengalahkan harta benda. Jadi kita hidup di dunia tapi masih diberikan rohnya dunia yang berupa akhirat. Jadi jisim itu dunia, kalau roh itu ya akhiratnya. Maksudnya kita disuruh nyari dunia itu, hatinya suruh niat nyari akhirat. Wa fi syaratun ila ihsanu ta'ala wa itahu laisa masuban bil hilal. Keterangan ini adalah memberikan isyarat bahwa kebaikan Allah itu dan pemberiannya, kebaikan dan pemberian Allah itu tidak dicampur dengan beberapa sebab. Sebab begini Allah itu ngasih, enggak. Jadi Allah itu kalau ngasih ya memang maha dermawan, maha memberi, bukan karena apa-apa. Ya karena cintanya Allah kepada hambanya. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah di dunia sampai akhirat. Anak-anak kita, keturunan kita mudah-mudahan menjadi orang ahli ma'rifat billah, mati husnil khotimah bersama para nabi, para rasul, para mukmin. Hak bi barakatil Fatihah. Alaihi malakar. Alafu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.